Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa untuk kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan limpahan karunia-Nya lah pada malam hari ini kita bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir bersama-sama pada malam hari ini melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan menghadiri kajian tentang hadis. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah berjuang, yang beliau telah berkorban untuk bisa menyelamatkan manusia dari kesyirikan menuju tauhid yang murni. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan tentang kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, 42 hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam sebuah kitab yang sangat kecil, tapi kalau kita bisa mengkajinya sampai tuntas 42 hadis ini saja, itu akan insyaallah ta'ala memberikan banyak faedah untuk Islam kita. Kita telah sampai pada pembahasan hadis ke-37. Maka berarti di depan kita tinggal tersisa 5 hadis lagi. 37, 38, 39, 40, 41, 42, ya, sama hadis yang kita akan baca insyaallah ta'ala pada malam hari ini. Malam hari ini akan menjadi periwayat hadis kita adalah seorang sahabat yang bernama Abdullah. Abdullah itu banyak, karena memang nama Abdullah ini adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ahabbul asma indallahi taala Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai itu adalah nama seorang yang bernama Abdullah dan Abdurrahman. Karena Abdullah dan Abdurrahman ini adalah bukti pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia sungguh seorang hamba Allah. Kita hamba Allah, maka kita Abdullah. Tatkala kita menamakan anak kita atau orang tua kita menamai kita dengan nama Abdullah, itu selain itu menjadi tujuan dan target kita, ya, itu juga menjadi doa untuk kita supaya kita bisa benar-benar menjadi hamba Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya status tertinggi, status terindah dan status yang paling mulia bagi seorang manusia adalah tatkala dia menjadi seorang hamba, tapi bukan hamba dunia, bukan hamba manusia, tapi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat ini bernama Abdullah. Nama ayah beliau adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau termasuk di antara, ya, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Ya, tapi terjadi di sana perbedaan umur yang cukup jauh. Karena sahabat Abdullah bin Al-Abbas ini memang
Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditunjuk sebagai nabi masih anak kecil. Ya, masih anak yang sangat muda belia dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya, maka Abdullah bin Abbas itu bisa kita katakan ya junior. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berumur 50 tahunan ya, atau 40 tahun lebih, itu Abdullah bin Al-Abbas baru lahir. Jadi walaupun sepupuan, beda umurnya berapa? 50-an tahun atau sekitar 40 lebih ya. 40 lebih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggal dunia, sahabat Abdullah bin Al-Abbas itu baru berumur sekitar 12-an tahun. Rasulullah SAW meninggal dunia ya. Abdullah bin Al-Abbas masih hitungan belasan tahun. Jadi apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal hijrah ke negeri Madinah, ya masih 1 digit umurnya Abdullah bin Al-Abbas. Ya. Namun yang unik, ya, beliau memiliki sebuah panggilan yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu secara bahasa itu artinya anaknya Abbas. Anaknya Abbas. Padahal Abbasnya itu punya anak banyak. Di sini saya sebutkan beberapa. Yang pertama Al-Fadl bin Abbas. Yang kedua Abdullah bin Abbas. Yang ketiga Ubaidillah bin Abbas. Yang keempat Ma'bad bin Abbas. Yang kelima Abdurrahman bin Abbas. Tamam bin Abbas. Al-Haris bin Abbas. Qasam bin Abbas. Ada sekitar 8 ya anak dari siapa? Al-Abbas ini. Tapi yang dipanggil dengan julukan Ibnu Abbas cuma 1. Siapa? Abdullah bin Al-Abbas ini. Padahal yang paling apa? Padahal ya bisa kita katakan masih sangat muda belia. Kenapa beliau menjadi satu-satunya anak Abbas yang mendapatkan julukan Ibnu Abbas? Karena keilmuan beliau. Ya, karena beliau memiliki ilmu. Bahkan di antara laqab beliau adalah hibru hadhil ummah. Hibru hadhil ummah itu artinya apa? Tintanya umat ini. Wah, tinta. Kenapa? Kalau kita mau nulis ilmu, mau nulis buku, mau nulis zaman dulu apalagi ya, belum ada pulpen yang kayak sekarang. Kalau zaman dahulu mau nulis itu apa? Pakai bulu semacam gitu, dicelupin ke tinta, baru ditulis. Nah, Abdullah bin Al-Abbas ini ya disebut di antara panggilan beliau adalah hibru hadhil ummah, tinta. Kenapa? Ya karena mau nulis ilmu itu butuh beliau. Ya kita mau nulis. Kalau sekarang ya alhamdulillah ya dengan ada pipa semacam gitu, nulis tinggal nulis aja. Zaman dahulu enggak semudah itu. Celupin, tulis, habis celupin, tulis lagi. Ya. Seperti itu pengorbanan mereka dalam menuntut ilmu. Nah, Abdullah bin Al-Abbas ini julukannya adalah hibru hadhil ummah. Tinta ini. Kalau kita mau menulis ilmu, datangnya ke siapa? Abdullah bin Al-Abbas. Dan banyak para sahabat yang jauh lebih senior, yang jauh lebih tua, itu belajarnya kepada Abdullah bin Al-Abbas. Enggak gengsi. Kenapa? Karena yang dicari ilmu, maka dicari orang yang memilikinya. Walaupun yang memilikinya masih jauh lebih muda, hadir, ambil. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mendoakan Abdullah bin Al-Abbas dalam salah satu hadisnya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma afaqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman yang lurus untuk Abdullah bin Al-Abbas dalam urusan agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada Abdullah bin Al-Abbas tafsir. Ya. Dan ini terbukti tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan surat Al-Fatah atau surat An-Nasr, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan dari Allah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam menaklukkan kota-kota. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita mampu menaklukkan apa?
daerah-daerah sekitar Madinah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau perhatikan dan engkau dapati, engkau saksikan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Yang sebelumnya kufur langsung asyhadu alla ilaha illallah. Setiap kabilah mengirim satu utusan sebagai apa? Sebagai perwakilan untuk syahadat, lalu orang ini akan balik ke kabilahnya mensyahadatkan, mengislamkan sisa kabilahnya. Semua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, engkau temukan orang-orang berbondong-bondong berjamaah. Ya, semuanya bersama-sama ramai-ramai masuk ke dalam Islam. Padahal di awal Islam, ya, orang Muslim itu bisa dihitung jari. Bahkan dalam hitungan tahun dan bulan, ya belum mencapai angka 100. Ya, dalam hitungan tahun dan bulan. Ini hanya dalam satu hari satu kabilah semua masuk Islam. Satu minggu sekian kabilah semua sudah masuk Islam. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya? Fasabbih bihamdi rabbika, ucapkanlah tasbih subhanallah dan ucapkanlah tahmid alhamdulillah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, dan istighfarlah kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima ampunan, Maha menerima taubat. Para sahabat tatkala mendengar hadis ini bahagia semua. Islam akan jaya. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Islam akan tersebar ke seantero dunia. Siapa yang gak senang? Ya? Tapi Abdullah bin Al-Abbas menangis sendirian. Loh, yang lain bingung, kok malah nangis? Islam akan tersebar, kok nangis? Orang-orang akan berbondong-bondong masuk Islam, kok malah nangis? Karena pemahaman mereka terhadap ayat, terhadap tafsir tidak seperti Abdullah bin Al-Abbas. Lalu ditanyalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai yabna Abbas, wahai anaknya Abbas, Abdullah bin Al-Abbas, kenapa engkau menangis?" Yang lain bahagia, bersorak, alhamdulillah, alhamdulillah, syukran ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, pada senang semua. Islam akan jaya, Islam akan tersebar, orang-orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Ini harus harus ditunjukkan dengan kegembiraan. Kok satu orang doang, Abdullah bin Al-Abbas menangis? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma abkaka?" Apa yang membuatmu menangis? Maka kata Abdullah bin Al-Abbas, "Ya Rasulullah, sesungguhnya surat tadi yang kau bacakan menunjukkan engkau akan meninggal dunia sebentar lagi." Yang lain bingung, kok bisa sampai ke sana? Kok bisa tafsirnya sampai ke situ? Padahal di ayatnya nggak ada tuh pembahasan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia. Nggak ada tadi kita dengar ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan dari Allah dan Allah bukakan, Allah menangkan ya pembebasan kota-kota. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia engkau temukan mereka semua berbondong-bondong masuk Islam. Bertasbihlah, bertahmidlah, beristighfarlah. Enggak ada tuh tentang tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata jawaban Al-Abbas? Wahai Rasulullah, dengan tersebarnya Islam dan dengan berbondong-bondongnya orang masuk Islam, artinya tugasmu sebentar lagi selesai. Dan jika tugasmu telah selesai wahai Rasulullah, engkau akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana aku tidak menangis memikirkan engkau akan meninggalkan kami. Engkau akan berpisah dengan kami, akan berpisah dengan engkau. Bagaimana saya tidak menangis? Subhanallah. Itulah bedanya ya antara orang yang paham tafsir dan orang yang tidak paham tafsir. Padahal ini levelnya sama-sama sahabat Rasulullah. Yang ini menangis, yang ini bahagia. Padahal yang dibaca suratnya sama. Tapi karena yang ini pemahamannya dalam, yang ini pemahamannya tidak sedalam ini, maka tentu berbeda.
antara orang yang membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai selesai surat Surat Al-Fatihah. Beda dengan orang yang membaca itu dengan menghayatinya, khusyuk ya, dengan orang yang sekedar bacanya doang. Yang penting baca, yang penting sholat, yang penting selesai. Beda, hasilnya pasti beda. Karena orang yang menghayati ya, dan banyak kita temukan para ulama itu membaca surat Al-Fatihah menangis. Ada yang membaca surat Al-Fatihah dalam firman-Nya Maliki Yaumiddin, nangis. Kenapa? Mengerikannya apa? Azab akhirat. Anda di dunia amalannya ini itu. Nanti bagaimana kalau di akhirat? Allah yang jadi hakimnya, nggak bisa disogok, ya, nggak bisa CCTV-nya nggak bisa dihilangkan, gitu loh. Teman-temannya nggak bisa disuruh tutup mulut, nggak bisa. Allah Maliki Yaumiddin. Allah penguasa hari kiamat kelak. Nggak bisa disogok, nggak bisa diapa-apain, nangis. Mungkin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nangis. Kenapa? Sadar ya Allah, seharusnya aku hanya beribadah kepada Allah, tapi kok ini masih malah lebih mengutamakan dunia. Atau iyyaka nasta'in, Masya Allah, bersyukurnya punya Allah yang bisa kita mintai tolong. Bersyukurnya punya Allah yang kalau kita kesusahan Allah mampu untuk memberikan kemudahan, Allah mampu untuk memberikan jalan keluar, Allah mampu untuk memberikan solusi. Nangis. Karena orang-orang ini orang-orang yang memahami, mendalami, meresapi dan menghayati makna dari Al-Quran. Dan tentu beda antara orang yang mentadabburi Al-Quran dengan orang yang tidak mentadabburinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an, tidakkah mereka mentadabburi bacaan Al-Qur'an? Am ala qulubin akfaluha, atau jangan-jangan di hati-hati mereka, di dalam hati dari setiap mereka sudah ada kunci, ada gembok yang menghalangi terbukanya pintu hati mereka. Allah Subhanahu wa taala membandingkan orang yang tadabbur dengan Al-Qur'an dengan orang yang enggak tadabbur Al-Qur'an bagaikan orang yang terbuka hatinya dan menerima hidayah dan orang yang terkunci rapat hatinya. Beda. Dan ini adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Makanya para ulama, para sahabat yang senior sekalipun belajar itu kepada beliau. Dan banyak ya dalam urusan hukum waris ya, itu adanya pendapatnya Abdullah bin Al-Abbas. Dalam urusan tafsir yang dikuatkan itu seringkali pendapatnya Abdullah bin Abbas. Ya. Bahkan tatkala terjadi panceklik yang sangat panjang di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau itu meminta bertawassul ya, minta tawasulnya dengan Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Karena satu, beliau adalah seorang alim, dua, beliau adalah termasuk keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan klaim-klaiman, kita semua mengetahui bahwasanya Abdullah bin Al-Abbas adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu dilakukanlah salat istisqa. Ya. Yang menjadi imam adalah siapa? Abdullah bin Al-Abbas. Yang menjadi khatib juga adalah beliau. Enggak berapa lama turunlah hujan. Ya. Salat istisqa itu disyariatkan kalau lama kita tidak turun hujan. Tapi tentu beda ya kasusnya antara kita dengan mereka. Di kita mungkin 1 bulan tidak turun hujan saja sudah sudah masalah gitu ya. Kalau mereka sudah biasa. Mereka itu akan melaksanakan sholat istisqa kalau lebih dari 1 tahun nggak ada hujan. Ya,
Kalau lebih dari setahun nggak ada hujan. Kalau kita, kalau sampai setahun nggak ada hujan, nggak tahu jadinya apa ya, nggak tahu jadinya. Makanya di Saudi sana itu ya sering banjir. Kenapa? Karena mereka nggak terlalu mengurusi bukan irigasi, selokan. Ya kenapa? Jarang hujannya. Ngapain pusing-pusing ngurusi itu? Ya kalau di kita, sekali hujan langsung banjir. Ya itu adalah sedikit tentang sahabat Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Di sini beliau mengatakan an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini yang sedikit menarik dari beliau adalah beliau seorang sahabat, anaknya sahabat. Banyak dari antara sahabat itu ayahnya doang yang sahabat. Ada juga yang anaknya doang yang sahabat, ya. Tapi kelebihannya beliau seorang sahabat, anak sahabat. Yang kasihan kayak siapa? Kayak Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, Ikrimahnya insyaallah taala salah seorang sahabat Rasulullah. Abu Jahalnya penghuni neraka. Di antaranya yang lain siapa? Khalid bin Al-Walid. Ya. Khalid bin Al-Walid, Khalidnya kata Rasulullah, saifun min suyufillah, salah satu pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunuskan. Ayahnya adalah Al-Walid bin Mughirah. Ya, salah seorang dedengkotnya orang Quraisy. Yang akhirnya kan kalau kita pelajari buku sirah, sebenarnya Khalid bin Al-Walid itu tidak ingin menyerang orang-orang muslimin. Tidak ingin pada perang Uhud sekalipun yang akhirnya beliau membalikkan keadaan ya. Itu pun beliau sebenarnya enggak mau ikutan, enggak mau. Tapi karena yang dibawa adalah nama ayah beliau Al-Walid bin Mughirah yang terbunuh pada perang Badar. Mereka ditanya, kamu gimana? Ayahmu terbunuh, kamu gak mau balas dendam. Wah, ayahmu terbunuh, kamu diam saja. Akhirnya terpaksa ikutlah Khalid bin Al-Walid. Ya, kalau di perang Badar gak mau ikutan. Khalid bin Al-Walid, anak gak ada urusan. Ya, Khalid bin Al-Walid ini sebenarnya sejak awal sudah memiliki bibit-bibit atau Sid itu apa? Bibit ya. Bibit keislaman tuh sudah ada sejak awal. Ya. Bibit-bibitnya itu sudah ada. Makanya pada perang Badar enggak ikutan. Enggak mau. Ya, tapi ternyata pada perang Badar tersebut ayahnya Al-Walid bin Mughirah mati, terbunuh. Maka pada perang Uhud dipaksa ikut. Kalau tidak memalukan katanya. Ayahnya terbunuh di perang Badar enggak bangkit. Nah, akhirnya ikutan malah membalikan keadaan. Ya, Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma kita ungkapkan dengan radhiyallahu anhuma karena beliau adalah seorang sahabat, ayah beliau juga seorang sahabat ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala. Ada yang unik pada akhiran ini, biasanya kan kita an Ibni Abbas atau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini tidak, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya yang akan aku sampaikan berikut ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan Al-Qur'an. Ya, firman Allah tapi bukan Al-Quran. Oleh para ahlul hadis diistilahkan dengan namanya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis qudsi ini menyatakan, melafalkan, ya, menyatakan secara gamblang bahwasanya yang akan beliau sampaikan berikut ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya hadis qudsi. Bedanya apa Ustaz sama hadis yang lain? Kalau hadis yang lain sebenarnya sama-sama wahyu.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berbicara dalam urusan agama, ya, kecuali berdasarkan wahyu. Ya, pasti wahyu, bukan berasal dari beliau sendiri, enggak. Kalau sudah urusan agama, beliau tidak akan mengatakannya sendiri, tidak akan mengatakan selain dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini sama-sama wahyu. Kalau hadis qudsi juga sama-sama wahyu. Bedanya apa? Hadis qudsi dinarasikan, diucapkan, dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara gamblang bahwasanya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kadang ungkapannya seperti ini, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala. Kadang ungkapannya qala Allah taala. Kadang ungkapannya yaqulu subhanahu wa taala. Ungkapannya beda-beda. Tapi intinya di dalam hadis-hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarasikan secara gamblang, menyatakan secara jelas bahwasanya yang akan beliau sampaikan berikut ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bedanya lagi dengan Al-Qur'an apa? Yang paling jelas, kalau Al-Qur'an itu dibaca di dalam salat. Kalau hadis qudsi walaupun sama-sama firman Allah, ya, itu tidak boleh dibaca di dalam salat. Enggak boleh ini alhamdulillah baca surat Al-Fatihah lalu apa? Amin. Terus baca ini innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Enggak boleh, ya. Enggak boleh karena hadis qudsi bukan merupakan Al-Qur'an. Ya, bukan merupakan Al-Qur'an. Yang kedua, hadis qudsi itu sebagaimana hadis-hadis yang lain. Ada yang riwayatnya itu lemah, dhaif, ada. Ada yang riwayatnya itu bagus, hasan, ada. Ada hadis qudsi juga yang riwayatnya itu sahih, ada juga. Ada juga hadis qudsi yang maudhu', palsu, ada juga. Sebagaimana hadis-hadis nabawiyah yang lainnya. Beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diriwayatkan secara mutawatir. Banyak yang menghafalnya dari A sampai Z-nya. Dan tidak boleh dalam Al-Quran kita merubah bahkan hanya satu huruf saja, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita merubah karena bisa jadi merubah satu huruf itu merubah makna sekaligus. Contohnya nih, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan pada surat Az-Zumar, ya, Az-Zumar, Allah mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Di situ ada ungkapan apa? Ja'uha wa futihat abwabuha. Pada ayat berikutnya Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Yang pertama apa? Wa futihat abwabuha. Yang kedua apa? Futihat abwabuha. Bedanya apa? Satu huruf aja, wa. Yang ini wa futihat, yang kedua futihat. Itu satu huruf dihapus merubah makna. Ya, merubah makna karena beda. Antara wa futihat dan futihat itu maknanya jauh berbeda. Ya. Jadi di dalam Al-Quran kita nggak boleh merubah satu huruf saja. Nggak boleh kita baca Al-Quran menurut pendapat saya, menurut ingatan saya kayaknya gini deh. Nggak boleh. Ya nggak boleh. Lupa berhenti. Ya lupa berhenti nanti akan diingatkan oleh yang di belakangnya. Atau kalau nggak ada yang bisa mengingatkan ganti ayat yang lain. Ya. Tapi kalau hadis qudsi itu boleh kita riwayatkan dengan makna. Ya. Boleh kita menerka-nerka maknanya atau menerka-nerka lafadznya, yang penting kita paham dengan jelas maknanya, itu boleh. Itu hadis qudsi. Itu hadis qudsi. Kalau hadis nabawi ya sama, sudah kita kenal itu tahu. Ya, kalau Al-Qur'an nggak boleh. Ya, nggak boleh dan sampai sekarang Al-Quran itu sampai kepada kita yang tersisa itu tinggal 7 bacaan saja. Mungkin pernah mendengar namanya Al-Qiraah
as-sab'ah. Itu yang tersisa. Ya, yang sampai kepada kita. Maka kita harus mengikuti salah satu dari bacaan 7 tersebut. Ternyata setiap bacaan itu pun ada 2 periwayat lagi, ya, ada 2 periwayat lagi. Kita bacaannya ikuti imam siapa? Kayak pernah saya tanyakan di sini. Ada yang tahu? Kita bacaan Al-Qur'annya ikutin bacaannya siapa? Imam siapa? Imam Asim namanya. Ya, kita kalau baca Al-Qur'an seperti kita baca di Indonesia nih secara umum, kita ikuti bacaannya siapa? Imam Asim. Melalui periwayatan siapa? Imam Hafiz. Jadi kita bacaannya itu Imam Hafiz an Asim. Hafiz itu periwayatnya, Asim itu qori'nya. Baca Al-Qur'an itu enggak boleh dirubah-rubah. Enggak boleh juga kita campur-nyampur antara satu bacaan dengan bacaan yang lain, enggak boleh. Misalnya Allah mengatakan kalau kita bacaan kita dari Hafiz, dari riwayat Hafiz an Asim adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Panjang ya kan? Panjang bacaannya apa? Maliki Yaumiddin. Bacaan maknya panjang. Itu qiraahnya kita. Hafiz an Asim. Imam Hafiz dari Imam Asim. Ada bacaan yang bacaannya pendek. Maliki Yaumiddin. Kayak baca di surat An-Nas. Malikin Nas. Itu enggak boleh kalau kita. Kenapa? Selesaikan dulu bacaannya Imam Hafiz. Ya, Imam Hafiz. Dalam firman Allah misalnya, Ihdinas siratal mustaqim. Kita bacanya apa? Pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Ada imam yang membacanya pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ada juga imam yang bacanya pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ada. Tapi kita enggak baca. Kenapa? Ya sekedar tahu saja. Ya, kenapa? Karena kita bacaannya melalui bacaannya Imam Hafiz dari Imam Asim. Ya. Ada yang membaca misalnya wadduha walaili idza saje. Ada. Tapi itu bukan bacaan kita. Mungkin kalau kita ada yang dinas ke Afrika, ketemu itu ya. Ada yang dinas mungkin ke Uzbekistan. Yang sampingnya Rusia itu apa namanya? Stan itu ya. Pecahannya Uni Soviet itu. Ya, yang stan itu belakangnya. Nah, itu bacaannya ya semacam kayak gitu. Ya. Jadi jangan kaget, ini bacaannya apa? Memang bacaannya mereka melalui qiraah yang lain. Kalau kita qiraahnya dari Imam Hafiz, dari Imam Asim. Bacanya seperti itu sudah. Nah, ini yang kita baca, dalam Al-Qur'an. Enggak boleh kita membaca dari hadis qudsi, enggak boleh. Karena hadis qudsi ini ya periwayatannya enggak seperti periwayatan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu turun temurun. Al-Qur'an itu hafalan, ya. Al-Qur'an itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya nggak pakai mushaf, pakainya apa? Hafalan. Ya, makanya para sahabat Rasulullah itu yang bisa menjadi sumbernya Al-Qur'an itu terbatas. Ya, ada Zaid bin Thabit lah, ada siapa lagi ya yang saya ingat? Zaid bin Thabit salah satunya, saya lupa. Ya. Itu terbatas yang bisa menjadi rujukan dalam bacaan Al-Qur'an. Makanya tatkala di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada muncul seorang nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab, lalu terjadi peperangan terkenal namanya peperangan Al-Yamamah. Ya, pada peperangan tersebut meninggal dunia atau mati syahid 80 orang penghafal Al-Qur'an. Itu Umar bin Al-Khattab bingung. Kenapa? Al-Qur'an ini adanya di hafalan para penghafal Qur'an ini. Kalau 80 orang langsung meninggal dalam satu perang, habis. Jangan-jangan nanti enggak ada lagi yang hafal Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Karena menghafal Al-Qur'an di zaman dahulu itu lebih ribet daripada sekarang. Karena Al-Qur'an itu turun sedikit demi sedikit. Kadang turun itu nambahi di tengah, kadang nambahi di depan, ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum
dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu ada pada surat Al-Maidah, ya. Pada surat Al-Maidah. Oh, bukan. Oh, benar ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ini di surat Al-Maidah ayat ketiga, masih di depan-depan. Padahal sebelumnya sudah turun surat Al-Maidah ayat yang di belakangnya. Ya. Jadi bayangkan ayat ketiga turunnya belakangan. Yang turun pertama ayat belakang, ayat 88, ayat 100 sudah turun. Ayat ketiga baru turun. Ini yang menghafal urutannya siapa? Sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Oleh karena itulah, ya, sahabat Umar bin Al-Khattab memberikan masukan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Maka pada saat itu, pada zamannya Khalifah Abu Bakar, terjadilah untuk pertama kali dikumpulkannya Al-Quran dalam satu mushaf. Baru ada satu mushaf di zamannya Abu Bakar menjadi mushaf acuan utama. Ya. Tapi ternyata itu pun masih tidak cukup. Karena Al-Quran tadi berbeda-beda bahasanya. Semuanya menggunakan bahasa Arab, tapi beda-beda. Ada bahasa Arabnya orang Quraisy, ada bahasa Arabnya Bani Tamim, kabilah Akil, kabilah Huzail, ya, macam-macam bahasanya. Maka pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diringkas lagi Al-Qur'an itu menjadi satu bahasa saja, yaitu bahasa Arabnya orang Quraisy, yang menjadi awal pertama kali Al-Quran itu turun, yaitu menggunakan bahasa Arabnya Quraisy. Jadi bahasa Arab itu macam-macam, ya, kayak bahasa Jawa aja macam-macam, ya kan? Ada bahasa Jawa ngapak, ada bahasa Jawa kromo ya bahasanya ya. Bahasa Jawa ada bahasa Jawa kromo, ada bahasa Jawa inggil Nah itulah ya, saya nggak hafal. Ada bahasa Jawanya arek Surabaya, ada bahasa Jawanya orang Jember Banyuwangi, semuanya bahasa Jawa, ya, semuanya bahasa Jawa. Kalau orang Jawa paham, ini bahasa Jawanya ngapak, ini nyong. Nah ini orang ngapak ini. Ya, kalau bahasa Jawanya orang Surabaya beda lagi, bahasa Jawanya orang Jogja beda lagi. Tapi semuanya bahasa Jawa. Kayak gitu juga bahasa Arab dahulu. Semuanya bahasa Arab, ya. Tapi yang ini bahasa Arabnya Quraisy, yang ini bahasa Arabnya Akil, yang itu Huzail dan lain-lain. Maka di zaman Utsman bin Affan itu beliau bakar. Utsman bin Affan membakar semua mushaf. Disisakan hanya mushaf yang menggunakan bahasanya Quraisy. Makanya ada orang-orang Syiah itu sukanya bikin fitnah. Bikin fitnah ke orang-orang yang lugu. Di antara fitnahnya adalah mereka mengatakan Utsman bin Affan itu telah membakar mushaf. Benar? Kenyataan iya. Tapi apa alasannya? Alasannya adalah supaya orang-orang membaca Al-Quran yang satu, yang dikenal sampai sekarang namanya Rasmul Utsmani. Itu adalah tulisan mushaf yang ditulis dengan bahasa Quraisy. Ya. Kalau yang ditulis dengan semua bahasa Arab yang lain itu sudah dibakar oleh Utsman bin Affan. Gak ada lagi sisanya sekarang. Contohnya mana? Gak ada contohnya. Sudah gak ada. Sudah habis. Ya. Dibakar oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tersisalah mushaf menggunakan standar bahasa Quraisy yang kita baca sekarang. Lihat. Al-Quran yang menggunakan standar bahasa Quraisy saja itu tadi banyak khilaf atau banyak perbedaan membacanya. Kebayang nggak bagaimana kalau dulu dibiarkan oleh Utsman bin Affan, ya, dibiarkan tetap ada Al-Quran dengan bahasa Arab yang bukan Quraisy, beda lagi, sampai bingung.
Kita saja mungkin kalau nggak pernah belajar qiraah atau nggak pernah dengar qiraah atau mungkin nggak pernah keluar negeri ya atau apalah nggak pernah gaulnya kurang jauh gitu ya, itu bingung. Ana pribadi merasakan. Ana tatkala itu masih kelas 2 SMP. Ya, kelas 2 SMP di pesantren, alhamdulillah dikunjungi seorang syekh, nama beliau Musa Al-Nasr, sudah meninggal dunia rahimahullah taala. Beliau salah seorang yang qari, yang tahu hafal baca Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Beliau jadi imam salat maghrib baca wadduhi walaili idza saja. Wah, anak kelas 2 SMP nih, anak mau negur. Keren sekali, tapi mikir juga, ini kakak kelas kok gak ada yang negur ya. Masa anak yang kelas 2 SMP negur, udah diem aja. Diem akhirnya. Tapi selesai sholat, salah seorang ustadz maju menyampaikan, menjelaskan bahwasanya syekh tadi tatkala jadi imam bacaannya bukan bacaan hafaz dari Imam Asim, bukan, bacanya dari imam yang lain. Ana lupa siapa namanya. Oh, jadi jangan kaget. Nah, gitu. Ya. Kalau kita sering misalnya mungkin buka internet gitu ya. Buka internet, dengerin kiroah, ya nggak apa-apa. Kalau mendengarkan saja boleh, ya. Mendengarkan kiroah yang lain itu boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh adalah sok-sokan baca menggunakan kiroah yang lain. Baca kiroahnya Imam Hafiz An Asim aja masih belepotan, ya. Tapi ada orang-orang ya itulah yang ingin tampil gaya, ingin keren, ingin beda. Itu kayak gitu ya, itu nggak tepat sebenarnya. Nggak tepat. Kita silahkan mempelajari qiraah yang lain kalau kita udah selesai hatam bacaan Al-Qur'an kita, mengikuti bacaannya Imam Hafiz dari Imam Asim. Silahkan belajar yang lain, ya. Tapi kalau belum bacaan aja masih belepotan, hafalan belum selesai, ya, tapi ingin gaya-gayaan, jangan seperti itu, ya, jangan seperti itu. Tapi kalau sekedar ingin dengarkan, buka di internet banyak, ya, di internet banyak, baca Alhamdulillah, baca Al-Fatihah, baca Ad-Duha, macam-macam, ya, macam-macam, ya, itu boleh kalau sekedar mendengarkan. Atau kita sholat di belakang imam yang membaca dengan qiraah yang lain karena memang beliau sudah bisa, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nah, tapi itu ijtihadnya atau usahanya Utsman bin Affan ini justru digunakan oleh orang-orang penyebar fitnah untuk menusuk beliau. Yang akhirnya terjadilah ya kejadian berdarah di mana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang yang tidak menyukai kepemimpinan beliau. Waliyatubillahi taala. Semoga Allah menjaga kaum muslimin dari fitnah seperti ini. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.